Ya, Tuhan memberkati setiap persembahan yang saudara-saudara sampaikan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita tiba pada pembahasan yang ketiga dari I Need You. I Need You. Dan hari ini kita akan membahas tentang I need you to friend me. Aku perlu kamu untuk menjadi sahabat, menjadi kawan bagi aku. Di hari-hari ini kita semua sudah aware, kita peduli sekali dengan menjaga kesehatan dan sudah 1,5 tahun lamanya kita berada di masa pandemi ini. Semua sudah sangat hati-hati dan peduli dengan protokol kesehatan, juga tentang imun, dan kita semua rajin dengan vitamin, ya, dengan olahraga, ya, dan lain-lain. Saudara-saudara sampai juga mengisolasi diri, ya, menyendiri, tidak ketemu siapa-siapa, ya syukur-syukur kalau tidak jamuran, saudara-saudara ya. Nah, tetapi ada satu hal yang sangat dibutuhkan dalam hidup, yaitu bersosialisasi. Itu tidak dapat disangkali. Semua protokol kesehatan, vitamin, olahraga, matahari, dan lain sebagainya itu dibutuhkan untuk kesehatan fisik. Tapi kemudian jangan lupa sosialisasi dan interaksi itu dibutuhkan untuk kesehatan kejiwaan kita, mental kita. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang ketakutan, parno, lalu lihat orang lewat itu terus kita takut, jangan-jangan dia gitu ya. Lalu memberitahu kawannya, kamu datang, jangan datang ke sini karena nanti begitu. Malah ada kawan-kawan yang seumuran dengan saya, dia tidak sungkan-sungkan. Lu kok suwe tidak pergi tempat gua, ayo datang ke sini. Wah, saya pikir nanti saya dimarahi anaknya gitu. Ya, saudara-saudara, kita semua mengerti menjaga ini. Tapi kemudian ini sangat ditekankan begitu rupa, lalu membuat kita sedikit terganggu, bisa sedikit terganggu. Ya, kalau sampai kekhawatiran kita makin tinggi, nah ini berarti kejiwaan kita sudah mulai terganggu. Ya, orang kalau sudah khawatir gini, khawatir gitu, itu pertanda. Kalau saudara perlu penjelasan lebih lanjut, bisa tanya sama psikolog. Nah, yang pertama, kita ini membutuhkan hubungan sosial. Ya, ini yang perlu kita mengerti. Di dalam Perserikatan Kesehatan di Kanada, mereka itu membuat suatu artikel di tahun 2019. Tujuannya itu untuk memberitahu, karena orang sudah mulai hidup terlalu individualis, hanya peduli dengan dirinya dan tidak peduli orang lain. Penelitian itu menunjukkan makin banyak orang kesepian karena kurangnya hubungan di antara mereka, dan ini merusak kesehatan mereka dibandingkan dengan obesitas, merokok, dan tekanan darah tinggi. Jadi saudara-saudara, kita mesti tahu ada hal-hal yang karena sosialisasinya kurang baik, itu menimbulkan kerugian-kerugian. Jadi kalau kita bisa menjalin hubungan sosial yang baik, itu akan menurunkan anxiety, kepanikan, depresi, ya, dan menolong kita supaya kita bisa punya emosi yang seimbang, lalu mendorong kepercayaan diri kita makin bangkit. Dan ini menunjang sekali untuk sistem imun dari tubuh kita. Ya, jadi perhatikan saudara-saudara, dengan mengesampingkan hubungan itu meresikokan kesehatan kita. Jadi jangan sampai kita
terlalu menyendiri, sehingga nantinya bagian-bagian lain kesehatan kita terganggu. Nah, kita semua mengerti bahwa hari-hari ini seolah-olah kita terputus. Dan sebagian berkata ada wifi kita selamat gitu. Kira-kira begitu mestinya. Dengan wifi itu kita bisa terkonek satu dengan yang lain walaupun tidak secara fisik. Saya minggu lalu ada di Jogja. Salah seorang rekan kita menikah. Lalu di meja itu kira-kira ada 8 orang begitu. Semua pegang handphone, datang dari macam-macam kota, tidak ada yang omong-omong. Di meja sana juga begitu, di meja situ juga begitu. Yang tua ya begitu, yang muda juga begitu. Terus seolah-olah, wah dia terhubung dengan yang di Surabaya, dia di Jogja. Dia terhubung dengan di Semarang, padahal dia di Jogja. Tapi yang semeja nggak ada connect. Ini, saudara-saudara sekalian, teknologi saja sebenarnya dia itu menolong kita untuk dapat berinteraksi, tetapi jangan sampai itu justru dianggap cukup lalu kita tidak bersosialisasi ya secara nyata. Di Alpha Omega Church justru membahas jangan social distancing. Untuk sosialisasi hubungan sosial jangan sampai kita itu dijauhkan ya. Ini sangat perlu sekali. Karena orang yang sudah menjauhi kawannya ini nanti akan pada tahap berikutnya yaitu dia begitu ketemu sudah nggak biasa. Padahal temannya ini biasanya istilah Surabaya berkata begejekan, suka guyon, ngomongnya itu ceplas-ceplos gitu. Nah ini karena sudah lama tidak ketemu, begitu ketemu, aku tersinggung. Ngomongnya sesukanya sendiri. Gitu. Saudara, karena apa? Karena kita kurang pergaulan. Dan ini akan sangat merugikan. Ya. Nah, saudara-saudara, apakah ini hanya terjadi pada masa sekarang? Apakah hubungan sosial itu dibutuhkan? Dan apakah ada contoh di dalam Alkitab? Kejadian 1 ayat yang ke-26 menceritakan, Tuhan berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi kita kenal Tuhan kita tahu dia adalah Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh. Ya, dia tidak mengambil langkah sendiri-sendiri, tetapi ayat itu mengatakan, baiklah kita menjadikan apa? Kita menjadikan manusia. Tuhan menjadikan langit dan bumi, dia menjadikan pohon-pohon, tanaman, hutan, gunung, dia menjadikan binatang-binatang di darat, di udara, di laut. Tapi dia masih berkata, marilah kita menjadikan manusia. Tujuannya apa? Untuk komunikasi. Tuhan sendiri komunikasi, 3 pribadi. Dia menjadikan manusia untuk komunikasi. Kan banyak yang pergi suka jalan-jalan ke Labuan Bajo, ke Bali, ke Raja Ampat. Saya ingin tanya, saudara kalau pergi ke sana itu saudara lihat alamnya, betul kan? Saudara melihat binatang-binatang, burung-burungnya bagus. Kalau kita pergi ke daerah Kanada sana, waduh kalau kita bisa lihat ada kijang yang gedenya hampir kayak anak kuda, itu kesenangnya bukan main, bagus banget. Gitu, bisa dekat dengan kita gitu. Kita lihat beruang nyebrang di jalan, senangnya bukan main. Kira-kira ada enggak yang pergi ke Labuan Bajo cari orang di sana? Aku mau ketemu sama orang-orang di sana gitu. Ada?
Nggak ada. Saudara-saudara, perhatikan, saudara kalau pergi ke Raja Ampat, yang dicari siapa? Penduduknya? Enggak juga. Nah ini, tetapi Tuhan, dia justru ingin menciptakan manusia supaya bisa komunikasi. Supaya bisa komunikasi. Nah, saudara-saudara, dan dia memilih untuk melakukan itu. Yang kedua, yang dicatat oleh Alkitab adalah Yesus. Yesus itu datang ke dalam dunia, dia bertumbuh, kemudian dia ketemu dua orang. Dia panggil, aku jadikan kamu penjala manusia. Dia ketemu lagi, dia panggil lagi. Diajak jalan sama-sama, bekerja bersama. Sampai ada 120 orang yang dia muridkan. Dan tiap kali dia ketemu, dalam jumlah besar, ribuan bahkan. Saudara-saudara, murid-muridnya juga begitu. Diajak ngomong, seringkali nggak connect. Murid Yesus itu banyak yang seperti itu. Ayo kita berdoa gitu. Diajak pergi, naik ke atas bukit. Yesus berdoa, mereka tidur. Loh, ini tadi diajak pergi untuk doa apa untuk tidur? Ya, nggak nyambung. Ada banyak kata-kata, pesan, perintah, tugas yang disampaikan nggak nyambung. Tetapi Yesus tetap terus melakukan itu. Ya, karena apa? Dia ingin membangun setiap manusia supaya dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Saudara-saudara, kemudian yang kedua, apa yang aku dapat? Ya, apa yang aku dapat? Ini seringkali kita cenderungnya ke sana. Kalau aku hubungan sama dia, apa yang akan aku dapat? Ya, sebagian orang memang berpikir seperti itu. Ya, tetapi kalau mikir apa yang aku dapat, Yesus menyesal sekali. Dapat apa memangnya dia gitu? Ya, dapat apa? 1 Yohanes 4 ayat 20 dan 21, seorang murid Yesus yang menuliskan ini, dia berkata, kalau kamu mengatakan aku mengasihi Tuhan, tapi dia membenci saudaranya, maka dia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari dia. Barang siapa mengasihi Allah, dia harus juga mengasihi saudaranya. Saudara-saudara sekalian, ini memang perintah yang disampaikan Tuhan bagi kita. Ya, dan mungkin kita pikir, waduh ini sulit, ini repot. Ya kalau orangnya baik-baik, kalau orangnya enggak pas di hatiku, ya enggak cocok sama aku, tingkahnya tidak karuan, bagaimana aku bisa mengasihi dia? Nah ini. Haleluya. Saudara-saudara, tapi kita perlu datang sampai di sana karena inilah permintaan Tuhan. Kita senang Alpha Omega Church ini memang tempatnya orang yang tidak sempurna. Dan di sini orang tidak sempurna ketemu dengan orang tidak sempurna. Wah, jeder gitu ya. Nah, orang tidak sempurna ketemu orang tidak sempurna, pasti rame lah. Tersinggung pasti, salah paham pasti, ya. Beda pendapat pasti. Tapi inilah tempat di mana kita dibangun. Kita perlu belajar bagaimana caranya ngomong dengan orang yang berbeda. Bagaimana caranya kita mengasihi orang yang kita anggap tidak gampang untuk dikasihi. Ya. Bagaimana caranya kita memuridkan orang lain yang sebetulnya orang ini sulit sekali dan gak niat banget gitu. Ini, justru kita mesti tahu bahwa ada sebuah kata-kata, Anda butuh komunitas dan seorang di komunitas itu membutuhkan Anda. Ya, Anda butuh komunitas dan seorang di komunitas itu membutuhkan Anda. Ini yang kita mesti tahu. Kita bukan semuanya, kita butuh orang lain juga. Ya,
Bukan kita satu-satunya yang paling benar dari semuanya, bukan. Kita perlu menjalin hubungan dan masukan. Puji Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara, teman seperti apa? Ini, ya teman seperti apa? Aku butuh komunitas dan komunitas itu membutuhkan aku. Dan teman yang seperti apa? Yang pertama, dasarnya makin seperti Yesus. Ini yang kita mesti dapatkan. Ya, makin seperti Yesus. Kita tidak bisa asal saja, ya kita tidak bisa membiarkan diri kita dibawa kemana saja, tidak. Tapi kita tahu tujuannya. Kita ingin setiap hubungan itu membangun diri kita untuk makin seperti Yesus. Yohanes 13 ayat yang ke-34 mengatakan, aku memberi perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang tahu bahwa kamu adalah muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Bagi sebagian orang mungkin ayat ini kedengarannya langsung berat banget tentang mengasihi. Sama seperti aku mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Saudara-saudara, memang kalau ini tidak melangkah mulai, kita tidak akan tahu kita akan sampai di sana. Tuhan memanggil kita semua, Dia mengisi kita dengan kasih-Nya, tujuannya supaya kita memang bisa mengasihi siapa saja. Ini akan datang dan saudara akan melihat hidup kita akan diubah oleh Tuhan sampai ke sana. Lalu saudara akan melihat, waduh terima kasih Tuhan. Kalau dulu aku hanya peduli tentang diriku, kalau sekarang Tuhan ubahkan seperti ini, aku sangat berterima kasih. Saudara-saudara, seorang bapak yang tua, dia 10 tahun lebih tua dari saya, lebih mungkin. Dia lalu tanya, mana lebih untung? Dia bilang, lebih enak. Hidup bagi Kristus, mati itu untung. Loh, saya bilang kalau engkau yang dicari untung, ya mati aja gitu. Loh ya toh, ini kan semua orang kan yang diomongkan untung gitu. Kalau mau yang untung ya mati aja gitu. Tapi kalau hidup itu bagi Kristus. Ya, saudara-saudara sekalian, kita juga begitu. Kita nanti akan dihadapkan pada satu titik. Lalu apa sikap kita? Ketakutan, tidak mau, nggak bisa. Ya, saudara-saudara, semua kita akan datang sama titik itu. Andy Stanley dia mengatakan itu tadi. Anda butuh komunitas, seorang di komunitas membutuhkan Anda. Jadi saudara-saudara, marilah kita mau supaya hidup kita ini berguna. Ya, mulailah sesuatu. Ya, mulai sesuatu. Dan kita akan melihat hidup kita ini berguna. Seorang kawan di Makassar, dia sakit, dia bilang, Tuhan sembuhkan aku, kalau aku sembuh, apa sajalah Tuhan minta, aku mau. Aku mau bantu bangun gereja, aku mau bantu ini, keuangan aku, gampang lah gitu. Baru ngomong gitu, tahu-tahu minggu depan ada gereja yang mau dibangun, sudah hancur, rusak. Dia pikir inilah kesempatan. Dia keluarkan duitnya, dia tunggu berbulan-bulan, sakit tidak sembuh. Lalu dia pikir, loh Tuhan aku sudah berbuat ini kok tidak sembuh ya. Lah mungkin kalau Tuhan bisa jawab, Tuhan akan bilang gini, yang janji, yang ngomong kan awakmu sendiri gitu loh. Tapi kan bukan aku yang nyuruh kamu seperti itu gitu. Nah ya, saudara-saudara. Lalu dia lihat temannya ini dugal, tidak karu-karuan, dan lain sebagainya. Tahu-tahu sama dia diajak,
wis lalu lu berhentilah hidup kayak gini ndak capek. Ayolah kita sama-sama lah, kalau minggu ikut gua saja, dia bilang. Lalu dia pergi, temannya ini ikut itu sampai dibaptis. Hanya dalam beberapa minggu dibaptis. Saudara tahu, di luar tahunya dia, kemudian bulan depan dia periksa ginjalnya dia, dokter menyatakan kamu bebas dan tidak ada sakit apa-apa. Ginjalmu sehat sempurna. Lalu dia bilang, ternyata ini yang dia mau. Aku mesti cerita tentang kebaikan Tuhan dan hidup diubahkan. Kalau ada hidup diubahkan, waduh, aku diberkati luar biasa. Lihat saudara-saudara, kita semua perlu melangkah. Ya, kalau kita tidak melangkah, kita nggak tahu sampai mana Tuhan maunya dengan hidupku. Dan ternyata dia ingin hidup kita menjadi berkat. Saya bangga sekali ada seorang muda hari ini mengajak 7 orang kawannya. Ya, dia ajak kawannya datang ke gereja lintas generasi. Kan seringkali AOC itu dibilang gerejanya orang muda. Saya tidak perlu menyebut di sini orang-orang yang belum tua. Maksud saya itu belum pakai kursi roda gitu saudara. Kan tidak ada di sini yang pakai kursi roda. Tadi pagi juga begitu ya. Tapi kita semua ada di sini, lintas generasi. Kita mau belajar menjadi orang yang menyampaikan kasih Tuhan. Haleluya. Ya. Kalau Anda berani berdoa dan berkata, Tuhan ajari aku lebih mengasihi kalau gitu. Tuhan akan ketemukan kita dengan orang-orang yang atos-atos gitu. Orang-orang yang sulit-sulit. Tujuannya apa? Supaya kita belajar mengasihi. Kalau kita berdoa, kita bilang Tuhan ajari aku untuk bisa memaafkan. Saudara akan ketemu dengan orang-orang yang menyakitkan hati kita. Menjengkelkan. Supaya apa? Kita dilatih untuk bisa memaafkan. Ya, saudara-saudara, ada banyak hal yang Tuhan inginkan kita terus bertumbuh dan maju. Ya, puji nama Tuhan. Nah, yang kedua, kita perhatikan, kita membutuhkan support yang terus-menerus. Dukungan yang kuat dan konstan. Di tahun 1897 di Boston, di Amerika itu mulainya diadakan maraton. Ya, maraton, lari bersama, jarak jauh. Semua orang di awal, semua kasih support, teriak-teriak, sorak. Tapi sudah separuh perjalanan, 20 kilo kira-kira, 30 kilo, mulai merotol. Sampai mendekati akhir, merotol lagi. Kalau bisa dapat 10% sudah bagus. Ya, saudara-saudara. Nah, tetapi saudara lihat, kenapa yang terakhir ini masih terus semangat? Karena ada yang terus barengin dan support terus, teriak terus, memberi semangat. Ya, ini yang terjadi dalam hidup kita, saudara-saudara. Jangan sampai kita menjauh. Tapi marilah kita mau terus saling mensupport. Mau terus secara konstan, secara tetap memberi dorongan kepada kawan-kawan kita. Menyemangati satu dengan yang lain. Dan yang terakhir, berani mengoreksi. Berani mengoreksi. Bukan hanya sweet talking. Seringkali kita itu ngomong sama teman takut orang tersinggung. Jadi kita selalu pakai kata-kata, I support. Aku support kamu lah pokoknya. Pokoknya aku support kamu. Ya supportnya gimana? Ya 1000% aku support gitu. Loh, support artinya kalau ada yang keliru diberitahu. Ya, kalau ada yang salah diberitahu. Dan pesan Alkitab mengatakan tegur dengan lemah lembut ya supaya membawa dia keluar dari bahaya. Puji Tuhan. Saudara-saudara sekalian, marilah kita semua mau melihat ini
dan bersyukur dan menghargai bahwa Tuhan mau memakai hidup kita semua untuk ini tadi. Kalau dulu orang lain memfasilitasi kita, dia memberi link online untuk kita. Sekarang kita mau memberi link online untuk orang lain. Kalau dulu kawan kita ajak kita, sekarang kita mau ajak kawan kita yang lain untuk bisa sama-sama datang, bertemu, dan berkomunikasi dengan Tuhan dan sesama. Saudara-saudara sekalian, Tuhan baik bagi kita semua, dan sebentar ini ada sebuah video yang dapat kita ikuti bersama dari Alpha Omega Church Palangkaraya. Halo, nama saya Ibu Prihandari dari Komsel Pulbes 3 AOC Palangkaraya. Saya masuk Komsel berawal dari event Prayer Week. Saat itu saya diajak oleh Ibu Ramina yang lebih dulu berkomsel. Di dalam Prayer Week, kami saling mendoakan dan menguatkan. Selama Prayer Week ada satu teman bergabung namanya Ibu Veronica. Setelah Prayer Week usai, kami tidak mau bubarin grup. PKS Bunda Reti menawarkan untuk membentuk komsel baru yang sekarang adalah Pulbes 3. Setelah Pulbes 3 terbentuk, kami langsung dimuridkan di kelas Beginning Life, Victorious Life, dan Glorious Life. Banyak hal yang saya dapat mengingatkan betapa besar karya Tuhan buat saya dan keluarga. Saya juga dibekali untuk menjadi pengikut dan murid Kristus. Komsel bagi saya adalah keluarga rohani dan komunitas tempat saya sharing, terbangun, dan bertumbuh dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Pulbes 3, terima kasih AOC Palangkaraya. Saudara-saudara, tim gembala belum sempat ke Palangka lagi, sudah 1,5 tahun, tetapi tim koordinator gembala di sana mereka terus bersemangat dan kita kontak terus hampir setiap hari, dan kita bersyukur ya, di masa-masa yang seperti ini masih ada orang-orang yang dijembatani untuk dapat terhubung dengan saudara-saudara seiman yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai penutup ada sebuah cerita. Seorang petani, dia membawa keledainya pergi ke suatu pertandingan balap kuda. Jadi dia datang ke tempat itu, ya, horse race. Lalu kawan-kawannya yang lain dia tuh bertanya, memang lu sudah sinting, lu bawa keledai pergi ke pertandingan balap kuda. Memangnya lu anggap keledai lu nanti bisa menang gitu. Jalan aja ketinggalan apalagi mau beradu. Nah, semua orang ngomong macam-macam. Lalu dia bilang, aku ini bawa keledaiku ke sini tujuannya cuma satu, supaya dia lihat bagaimana kuda-kuda yang mirip dengan dirinya tapi jalannya itu larinya begitu kencang. Paling tidak kuda itu akan menginspirasi keledaiku ini. Ya, saudara-saudara, kita memang kadang-kadang perlu kumpul dengan orang-orang yang larinya kayak kuda, semangatnya kayak kuda, keberaniannya kayak kuda. Nah, supaya kita ini yang mungkin tadinya jalannya itu terseok-seok atau pelan-pelan saja gitu. Sekarang paling enggak terpacu, loh dia jalannya kayak gitu, gue juga mesti bisa kayak gitu. Nah ya, sebab kalau tidak, kapan kita berubah?
Apalagi kalau kita dikumpulkan dengan orang yang jalannya ya pelan-pelan. Semua jalannya gini, kanan kiri gini. Ya nanti ya kita ikut gitu terus. Mau lebih cepat dari ini, jangan. Nanti yang lain ketinggalan. Lama-lama kita terbawa seperti itu. Saya kontak dengan kawan-kawan yang sudah usia-usia. Sana sakit, sana meninggal, sana sakit, sana meninggal. Dalam 2 bulan, saya stres. Sebab semua sakit, meninggal. Ini khawatirnya nanti nular. Ya kan? Wih, saya pikir ini aku mesti keluar dari sini juga ini. Tidak boleh yang sakit dan meninggal terus. Ya, makanya terus saya lari juga komunitas yang lain. Supaya apa? Melihat masih ada orang-orang yang semangat. Masih ada orang-orang yang lari. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sedang menghadapi apa hari ini? Dan saya yakin Tuhan baik bagi kita semua. Dan ketika kita berkumpul bersama, kita bukan menjadi orang penyerap saja yang mikir aku dapat apa. Tapi kita mau menjadi orang yang menyalurkan sesuatu. Ya, menjadi berkat bagi mereka yang lain. Haleluya. Dan kita yakin kita akan tetap sehat, kawan-kawan kita juga akan tetap sehat. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama, saudara-saudara. Haleluya. Saya ingin kita mengucapkan doa ini bersama-sama. Kita mau mengundang Tuhan ada di dalam hati kita. Haleluya. Mari kita ucapkan doa ini bersama. Tuhan Yesus, masuklah ke dalam hatiku. Jadilah juru selamat. Aku berterima kasih. Aku menjadi anak kerajaan sorga. Aku boleh berkarya. Bagi Tuhan dan sesama. Terima kasih Tuhan. Mengiringmu seumur hidupku. Haleluya. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku rencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakmu, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku rencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hidup kami akan sangat berguna. Kami bersyukur ketika kami ada di dalam rencana Tuhan, kekuatan Tuhan
mengerjakan hidup kami. Dan kami berterima kasih, kami boleh menjadi bejana-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, Tuhan melihat setiap hati, baik yang online, baik yang onsite. Tuhan tahu hati kami. Tuhan, kami ingin supaya hidup kami boleh menjadi berkat. Tuntunlah kami, berikanlah kami kekuatan, supaya kami boleh melihat betapa indahnya, betapa mulianya hidup yang dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Umat-Mu akan kembali pada kehidupan mereka masing-masing seminggu ke depan. Haleluya, biarlah berkat, rahmat anugerah dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam Tuhan Yesus Kristus, berkat jasmani, berkat rohani, semua yang baik di bumi, semua yang baik dari surga, menjadi bagian kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut berkat Tuhan, bersama kita mengatakan amin. Tuhan memberkati, kita jumpa minggu yang akan datang.